Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang sedang melakukan perjalanan My Trip My Adventure-nya. Dan tentunya perjalanan tersebut akan menjadi momen tersendiri bagi mereka berdua. Di awal scene, kita diperlihatkan dengan mobil yang sedang melaju, yang dikendarai oleh pasangan menikah bernama Saiko dan Yoshio. Keduanya dalam rangka mengadakan liburan. Dan terlihat mobil melintasi view atau pemandangan pedesaan Jepang yang sering kita lihat dari para YouTuber Indonesia yang sedang melakukan konten di sana. Lalu terlihat si Yoshio yang membuang sampah kaleng minumannya. Dan ternyata ada juga ya orang yang buang sembarangan di sana. Setibanya di perkotaan, mobil mereka terjebak macet. Lalu terlihat Yoshio tak henti-hentinya mengkonsumsi bir dan keripiknya. Tiba-tiba Saeko menghentikan mobilnya secara mendadak, membuat Yoshio sangat marah padanya. Di mana dia memperlakukan istrinya dengan tidak manusiawi. Si Yoshio melempar keripik ke wajah istrinya dan Saeko hanya diam saja dengan hal itu. Lalu Yoshio mengganggu Saeko dengan menumpahkan bir ke baju istrinya. Beberapa saat kemudian mobil tiba di lokasi pemberhentian. Dan ketika sedang beristirahat, Yoshio memperlakukan istrinya seperti wanita murahan, di mana dia melecehkan istrinya di depan banyak orang. Kemudian pasangan itu kembali berkendara dan setibanya di jembatan, Saeko secara mendadak menghentikan mobil, membuat Yoshio sangat kesal. Yoshio menuju ke arah depan di mana terlihat pria pemancing berada di tengah jalan, yang dengan sengaja melompat di depan mobil mereka. Pria itu memberitahukan bahwa dia terpisah dengan pemancing lain dan sedang mencari tumpangan. Lalu Yoshio pun memberikan tumpangan dikarenakan dia juga hobi pancing. Mereka pun kembali berkendara dan di dalam mobil keduanya membahas mengenai ikan. Lalu pria itu bergurau dengan menganggap Saeko seperti hasil tangkapan. Yoshio belum menyadari hal tersebut dan ketika pria itu menyatakan ingin mencicipi Saeko, Yoshio langsung menyuruh Saeko menepikan mobil. Diikuti dia yang mengeluarkan pria tersebut, pria itu diserang karena telah merendahkan Saeko. Lalu saat keduanya akan pergi, pria itu dari belakang mengancam Yoshio dengan senjata. Terungkap pria itu adalah buronan polisi karena kasus pencurian bank. Lalu Yoshio diserang pria itu sebelum diperintahkan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Mereka pun kembali berkendara dan pria itu mengancam agar keduanya tidak memberontak, di mana polisi setempat sedang mencarinya. Ketika mereka tiba di depan desa itu, polisi dan warga lokal merasa asing dengan mobil mereka. Petugas itu menghentikan mereka yang memberitahukan bahwa dia sedang mencari pelaku perampokan dan pembunuhan. Lalu memeriksa para penumpang mobil, di mana petugas itu mencurigai pria tersebut, namun tetap mengizinkan mereka lewat. Pria tersebut menyadari bahwa petugas mengetahuinya dan akan melapor pada markas. Lalu dia menembak petugas itu serta memberikan contoh pada Yoshio jika berani memberontak. Yoshio meminta untuk ditewaskan, membuat pria itu semakin kesal. Lalu dia menewaskan petugas itu dengan menembak di atas telapak tangan Yoshio. Di malam harinya, Saeko menyatakan bahwa bensin mobil akan habis. Dan sebaiknya mereka berhenti di pom bensin, mengisi bahan bakar. Saeko berterima kasih karena pria itu menyetujuinya. Dan beberapa saat kemudian mobil tiba di depan pom bensin. Pria itu memerintahkan Saeko membeli makanan di toko. Sementara dia akan mengisi bahan bakar mobil. Setibanya di toko, Saeko dengan cepat mengambil makanan. Lalu memberitahukan penjaga toko bahwa dia sedang disandra. Namun penjaga warung kurang memahami bahasa Jepang. Pria itu di belakang Saeko, di mana Saeko berpura-pura sedang mencari alat perban. Dan ketika kembali ke mobil, terlihat seorang pengendara motor sedang mengintai mereka.
Mobil tiba di depan tambang terbengkalai. Lalu pria itu memerintahkan keduanya masuk ke dalam tambang tersebut. Terungkap, 4 itu dijadikan markas dan mereka akan bersembunyi di tempat tersebut. Lalu Yoshio menduga kalau pria itu membawa uang curian di dalam tas. Saeko diperintahkan untuk mengikat suaminya, di mana pria itu sengaja membuat keduanya bertengkar. Lalu Yoshio memarahi istrinya karena akan mengikatnya. Yoshio pun diikat tangannya. Lalu setelahnya, pria itu membawa Saeko ke ranjang. Dan ia akan bercocok tanam paksa Saeko. Dalam prosesnya, sang pengendara motor menyerang pria itu diikuti Yoshio yang kabur bersembunyi. Terjadi perkelahian di antara mereka, di mana pria itu berhasil mengambil senjata. Lalu menodongkannya ke sang pengendara. Yang tak lain adalah pria penjaga toko. Tas uang digunakan untuk menahan tembakan. Lalu Yoshio menendang helm agar mengalihkan perhatian pria itu. Dan keduanya pun berhasil menewaskan pria tersebut. Kemudian Saeko mendatangi suaminya. Diikuti pria itu yang mengarahkan agar mereka membereskan kekacauan ini. Beberapa saat kemudian, terlihat keduanya sedang menggali kubur. Lalu Saeko memberitahukan bahwa dia dan suaminya sudah kelelahan. Pria itu memaksa mereka terus menggali. Lalu dia memeriksa uang di dalam tas, di mana pasangan itu akan melakukan satu tugas lagi, yaitu mengantarkannya ke tempat aman. Kemudian jasad begal itu dimasukkan ke dalam kubur. Lalu keduanya mengubur jasad tersebut. Dan beberapa saat kemudian mereka diperintahkan kembali ke mobil. Keesokan paginya terlihat mereka kembali berkendara mengantar pria itu. Lalu mobil di belakang mereka nyaris membuat kecelakaan. Pria itu memaksa untuk diturunkan, namun Yoshio bersikeras ingin meminta jatah uangnya, yang membuat pria itu terpental keluar. Sementara keduanya menabrak mobil lain. Beberapa saat kemudian terlihat pria begal masih hidup ternyata, di mana dia berjalan mendatangi penjaga toko dan menewaskan pria tersebut. Ketika Yoshio keluar dari mobil, dia dibuat pingsan oleh pria itu. Dan beberapa saat kemudian, Yoshio melihat istrinya telah ditelanjangi. Yoshio berusaha melepaskan ikatannya di mana Saeko akan geprek paksa pria itu. Diikuti Yoshio yang kesal melihat istrinya digeprek paksa. Beberapa saat kemudian pria itu usai menggeprek paksa Saeko. Dan ketika Yoshio akan ditewaskan, dia berhasil melepaskan ikatannya. Terjadi perkelahian di antara mereka, di mana dalam prosesnya Yoshio akan ditewaskan oleh pria itu. Namun ajaibnya Saeko menembaknya dari belakang. Kemudian pasangan itu kembali berkendara. Dan di dalam perjalanan, Saeko mengusulkan agar mereka melaporkan kejadian ini pada polisi. Yoshio tidak setuju dengan hal itu, dikarenakan nanti mereka hanya mendapatkan kerugian. Sedangkan kabur adalah solusi terbaik, dan uang di dalam tas bagian dari kompensasi untuk mereka. Saat Saeko kurang baik mengemudikan mobilnya, Yoshio menyerang istrinya berkali-kali, di mana hal itu membuat mobil hilang kendali, yang akhirnya mengalami kecelakaan. Saeko keluar dari mobil, diikuti Yoshio yang akhirnya tewas. Lalu Saeko mengambil uang itu dari pangkuan Yoshio. Ketika Saeko akan pergi, dia terlebih dahulu mengambil cincin suaminya. Dan terlihat Saeko berjalan dengan membawa tas tersebut. Kemudian Saeko menghentikan mobil yang lewat, di mana pengendara itu memberikannya tumpangan. Dan Saeko tidak memberitahukan kejadian yang dialaminya. Saeko pun masuk ke dalam mobil dan diberi jaket untuk menghangatkan tubuh. Diikuti mobil yang melaju meninggalkan tempat tersebut. Tamat film yang sangat menjepangkan.